Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqda Qurrata Aini dari Prodi Informatika Fakultas Rekayasa Sistem. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rangkuman arsitektur sistem data terdistribusi. Baik, kita langsung ke bab 1, yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan berisi tentang deskripsi umum arsitektur sistem data terdistribusi. Nah, pada basis data terdistribusi atau distributed database, data disimpan pada beberapa tempat atau yang biasa disebut site. Kemudian diatur dengan suatu database management system yang berjalan secara independen. Kemudian properti yang terutama pada basis data terdistribusi adalah yang pertama, independensi data terdistribusi, kemudian transaksi terdistribusi yang atomik, dan kemudian terdapat dua tipe basis data terdistribusi. Yang pertama adalah homogen, yaitu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe database yang sama ya. Kemudian kalau heterogen, sistem di mana tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda, baik relational DBMS maupun non-relational DBMS. Ya, kemudian di sini ada gambarnya untuk sistem data DBMS yang secara heterogen ya. Dari gateway-nya dia ada DBMS 1, DBMS 2, dan DBMS 3. Dan tiap-tiap DBMS ini dia berbeda sistem yang dijalankan di dalamnya. Kemudian ada 4 keuntungan dari replikasi data. Nah, replikasi data tuh apa sih? Replikasi data itu metode yang biasa digunakan dalam mengakses data tanpa harus keluar dari jaringan lokal. Ada 4 keuntungan, yaitu yang pertama, keandalan atau reliability, yang mana artinya sistem menyimpan database yang korup. Kemudian sistem lainnya dapat menemukan salinan database dari sistem yang korup itu, dari database yang korup itu. Kemudian kalau yang kedua adalah fast response. Jadi setiap situs memiliki salinan database sehingga permintaan dapat berjalan lebih cepat. Yang ketiga adalah node decoupling. Artinya setiap data transaksi dapat diproses tanpa koordinasi antar jaringan, sehingga jika dibuat sebuah simpul atau misalnya sedang sibuk atau mengalami kesalahan, maka akan ada sistem yang terpisah yang menangani koordinasi antara data tersebut. Yang keempat yaitu mengurangi lalu lintas jaringan atau reduce network traffic at prime time, yaitu kemampuan utama dari sistem database terdistribusi ini untuk memindahkan database ke jaringan yang tidak sibuk atau tidak berfungsi dengan baik gitu. Kemudian setelah kita mengetahui tentang deskripsi umum arsitektur, kita juga perlu tahu struktur database terdistribusi itu apa sih gitu kan. Nah, jadi struktur database terdistribusi itu ada 5. Yang pertama tuh kumpulan data yang digunakan bersama secara logik tersebar pada sejumlah komputer yang berbeda. Kemudian yang kedua, komputer yang dihubungkan menggunakan jaringan komunikasi. Yang ketiga, data pada masing-masing situs dapat menangani aplikasi lokal secara otonom. Yang keempat, data pada masing-masing situs di bawah kendali suatu sistem manajemen database. Kemudian yang kelima, masing-masing database berpartisipasi dalam sedikitnya satu aplikasi yang global. Kemudian lanjut,
Setelah kita mengetahui struktur, kita juga harus tahu tentang ciri-ciri database terdistribusi, yaitu ada satu, data disimpan di sejumlah tempat, kemudian prosesor pada tempat yang berbeda dihubungkan dengan jaringan komputer. Yang ketiga, sistem basis data terdistribusi bukan terdiri dari sekumpulan file yang berada pada berbagai tempat, tetapi pada sebuah database di berbagai tempat. Jadi itu bedanya ya. Yang keempat, setiap tempat secara mandiri memproses permintaan user yang membutuhkan akses ke data di tempat tersebut dan juga mampu untuk memproses data yang disimpan di tempat lain. Selanjutnya ada desain basis data terdistribusi. Ada beberapa pendekatan yang berkaitan dengan penyimpanan data atau tabel dalam sistem data terdistribusi, yaitu yang pertama ada replikasi, kemudian fragmentasi, replikasi dan fragmentasi atau kombinasi dari keduanya, dan yang terakhir adalah replikasi data. Setiap pendekatan ini memiliki keuntungan dan teknik yang berbeda-beda. Kemudian kita lanjut ke bab 2, yaitu pembahasan. Yang pertama, di sini ada 3 poin yang akan dibahas di pembahasan. Yang pertama adalah klasifikasi arsitektur sistem data terdistribusi, kemudian komponen arsitektur distributed database management system, dan yang terakhir adalah standarisasi dan struktur basis data terdistribusi. Oke, kita lanjut. Kita ke poin yang pertama, yaitu klasifikasi arsitektur sistem data terdistribusi. Jadi di dalam klasifikasi arsitektur sistem data terdistribusi ini terdapat 3 pendekatan alternatif untuk membagi fungsi pada proses DBMS yang berbeda. Nah, yang saya jelaskan adalah dua arsitektur alternatifnya saja dari DBMS, yaitu client server dan collaboration server. Yang pertama yaitu client server, sistem client server. Nah, sistem client server ini mempunyai satu atau lebih proses client dan satu atau lebih proses server, dan sebuah proses client dapat mengirim query ke sembarang proses server. Nah, coba kita lihat di gambar kedua, yaitu client server system. Jadi di sini ada 3 server, kemudian ada 2 client. Jadi 2 client ini bisa mengirim query ke sembarang 3 server ini. Jadi si kliennya bebas untuk memilih server mana yang akan menerima query-nya gitu. Proses client berjalan pada sebuah personal komputer dan mengirim query ke sebuah server yang berjalan pada mainframe. Kemudian arsitektur ini sangat populer untuk beberapa alasan. Yang pertama, implementasinya yang relatif sederhana, kemudian mesin server yang mahal, utilitasinya tidak terpengaruh pada interaksi pemakai. Walaupun pemakainya banyak, tapi utilisasinya tidak akan terpengaruh. Yang ketiga, pemakai dapat menjalankan antarmuka berbasis grafis, sehingga pemakai lebih mudah dibandingkan antarmuka pada server yang tidak user friendly ya. Nah, kita lanjut ke arsitektur untuk collaboration server. Arsitektur pada client server tidak mengizinkan satu query mengakses banyak server, karena proses client harus dapat membagi sebuah query ke dalam beberapa subquery. Nah, untuk collaboration server ini, proses client cukup kompleks dan terjadi overlap dengan server, sehingga perbedaan antara client dan server menjadi jelas.
Untuk mengurangi perbedaan, digunakan alternatif arsitektur client server, yaitu sistem collaboration server, yang mana sistem ini terdapat sekumpulan server basis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerja sama mengeksekusi transaksi pada beberapa server. Ya, ini contoh untuk server yang ada pada collaboration system. Jadi di gambar 3 ini, jika server yang pertama menerima query yang membutuhkan akses ke data pada server lain, sistem membangkitkan subquery yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama-sama untuk menggabungkan jawaban ke query asal. Nah, kita lanjut ke poin nomor 2, yaitu komponen arsitektur distribusi database management system ya. Pada poin kedua ini terdapat 4 komponen dalam arsitekturnya, yaitu yang pertama, komponen lokal DBMS adalah komponen standar dari DBMS yang memiliki tanggung jawab untuk mengontrol data lokal pada masing-masing lokasi yang telah memiliki basis data. Nah, tadi kita sempat bahas homogen kan ya. Jadi pada sistem homogen, komponen lokal DBMS ini memiliki produk sistem yang sama yang direplikasi di setiap lokasi. Dan pada sistem heterogennya akan ada 2 lokasi dengan produk DBMS yang berbeda. Kemudian kita lanjut ke komponen nomor 2, yaitu komponen komunikasi data. Komponen komunikasi data adalah perangkat lunak dan perangkat keras yang memungkinkan semua lokasi dapat berkomunikasi dengan baik satu sama lain dalam database. Yang ketiga adalah katalog sistem global atau GCS. GCS ini memiliki kesamaan fungsi dengan sistem katalog pada tersentralisasi atau terpusat. GCS ini menangani informasi yang spesifik mengenai pendistribusian dari suatu sistem seperti fragmentasi, penggandaan, dan alokasinya. Pada GCS yang melakukan replikasi secara keseluruhan menjamin otonomi dari setiap site atau tempat, seperti melakukan modifikasi harus diberitahukan kepada seluruh site yang terhubung. Kemudian kita lanjut ke komponen yang terakhir, yaitu komponen database distributed management system yang terdistribusi. DDBMS memiliki satu logikal basis data yang dibagi ke dalam beberapa fragmen dengan mengkoneksi komputer menggunakan jaringan komunikasi. Kemudian masing-masing site memiliki kemampuan untuk mengakses permintaan pengguna pada data lokal dan juga mampu untuk memproses data yang disimpan pada komputer lain yang terhubung dengan jaringan. Nah, distributed DBMS ini memiliki karakteristik, yaitu yang pertama, kumpulan dari data logik yang digunakan bersama-sama. Kemudian data dibagi menjadi beberapa fragmen, lalu fragmennya mempunyai replika atau kopian. Kemudian fragmen atau replikanya ini dialokasikan pada yang digunakan. Kemudian setiap site berhubungan dengan jaringan komunikasi. Data pada masing-masing site di bawah pengawasan DBMS. DBMS pada masing-masing site dapat mengatasi aplikasi lokal secara otonomi, dan masing-masing DBMS berpartisipasi paling tidak satu global aplikasi. Gitu kawan-kawan. Kemudian kita lanjut ke poin nomor 3, yaitu standarisasi dan struktur basis data terdistribusi. Nah, yang pertama kali adalah kita akan membahas struktur basis data terdistribusi, yaitu yang pertama ada berdasarkan komponen. Nah, komponennya dari sistem didefinisikan bersama dengan keterkaitan antar komponen. Kemudian yang kedua berdasarkan fungsi.
yaitu kelas-kelas yang berbeda dari penggunaan diidentifikasi dan fungsi bahwa sistem akan melakukan untuk masing-masing kelas didefinisikan. Spesifikasi sistem untuk kategori ini biasanya menentukan struktur hierarki untuk kelas pengguna. Kemudian strukturnya yang berdasarkan data, yaitu jenis data yang berbeda diidentifikasi dan sebuah kerangka kerja arsitektur ditentukan yang mendefinisikan unit fungsional yang akan menyadari atau menggunakan data sesuai dengan logikal yang berbeda. Kemudian kita lanjut ke standarisasinya. Standarisasi DBMS itu menggunakan arsitektur ANSI atau Spark. Arsitektur ini diklaim berdasarkan pada data organisasi. Dan dia memiliki 3 tampilan data, yaitu tampilan eksternal yang mana adalah dari pengguna, kemudian programmer, pandangan yang merupakan dari programmer, kemudian yang kedua adalah pandangan internal bahwa dari sistem atau mesin, dan pandangan konseptual yaitu dari si perusahaannya sendiri. Nah, di bawah sini ada skemanya ya. Jadi dia kita punya user 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian masing-masing user ini memiliki external view. Nah, external view-nya itu masuk ke dalam skema eksternal, dan tiap external view ini akan merujuk ke conceptual view. Yang terakhir dia akan masuk ke internal view gitu. Internal view itu diurus oleh programmernya dan dari mesin atau sistem, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke kita sekarang sudah di bagian bab 3, yaitu penutup. Nah, di sini kesimpulannya adalah pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa lokasi dengan tujuan untuk membuat distribusi yang transparan. Pada sistem data terdistribusi, pemakai tidak perlu mengetahui lokasi data, dan di mana tidak ada perbedaan antara transaksi distribusi dan transaksi lokal. Jadi, jika semua lokasi menjalankan perangkat lunak DBMS yang sama, sistem disebut homogen. Selain itu bisa disebut juga sebagai heterogen. Kemudian yang kedua adalah arsitektur sistem basis data terdistribusi. Terdapat 3 tipe. Pada sistem client server, server menyediakan fungsi DBMS dan klien menyediakan antarmuka pemakai. Pada collaboration system, sistem tidak terdapat perbedaan antara proses klien dan server. Kemudian yang ketiga, pada DBMS terdistribusi, suatu relasi atau hubungan difragmentasi dan direplikasi pada beberapa tempat. Kemudian dalam fragmentasi horizontal, setiap partisi atau bagian terdiri dari himpunan baris dan dari relasi asal. Dan fragmentasi vertikal adalah setiap partisipasi terdiri dari himpunan kolom pada relasi asal. Kemudian pada tahap replikasinya disimpan beberapa kopi dari relasi atau suatu partisi pada beberapa tempat. Baik, seperti itu. Jadi sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.